Assalamualaikum Sobat Islam. Keras tuntunan para tokoh Islam kepada Ponpes Al Zaitun terkait sejumlah aksi ritual aneh yang dihadirkan Panji Gumilang bersama jajarannya yang marak diedarkan di sejumlah media sosial. Tuntutan yang akhirnya kini diladeni para tokoh, petinggi dan ormas besar Islam yang menuntut keras bahwa Panji Gumilang harus ditangkap dan Ponpes harus dibekukan dari ajaran-ajaran yang kini tegas dianggap sesat dan menyimpang. Sementara Panji Gumilang yang membantah bahkan menantang balik sejumlah tuduhan sesat soal ajarannya kini bersiap membuktikan langsung di Ponpes Al Zaitun, dan ini dibuktikan langsung Joko Widodo dan jajaran pemerintahan yang dilanjutkan pihak kepolisian menegaskan hukum soal Al Zaitun hingga Buya Yahya dan Kiai Ahmad Jahro ikut membeberkan hal penting terkait ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Oh gitu saja kok susahnya setengah mati, kenapa sih? Ya karena memang ada backingnya, dan backingnya orang fasik. Saya tahu backingnya orang fasik, ngakunya Islam memang tapi fasik. Ya sudah, barang itu kalau haram, barang itu kalau sesat ya memang begitu, mudah sekali dipertahankan, mudah sekali dibela bagi orang-orang yang memang tidak soleh. Serangan dan tuntutan hingga tuduhan sesat yang banyak dilayangkan sejumlah media dan tokoh besar Islam kini makin gencar diserukan. Tuntutan yang kompak terus disuarakan banyak pihak hingga kini akhirnya pemerintah serius dan melanjutkan sejumlah rencananya terkait sejumlah pelanggaran di Ponpes Al Zaitun tersebut. Seperti halnya Jokowi yang kini menyampaikan sanggahan, bahkan beliau dan jajaran pemerintahan lainnya akan segera melakukan penyidikan, dan beliau menyatakan sama sekali bukan backingan di balik Ponpes Al Zaitun, seperti banyak dituduhkan bahwa ada kekuatan besar di balik pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang, hingga pihak kepolisian siap menindak tegas dugaan penistaan agama di Ponpes Al Zaitun secepatnya. Melihat semua kisruh di Al Zaitun tersebut, apakah kehebatan Panji Gumilang yang pernah menyatakan bahwa dirinya adalah sosok yang penting dan mempunyai banyak peran hingga MUI tak akan bisa membuat dirinya dibungkam, dan akankah Panji Gumilang masih akan berdiri tegak ataukah akan menyesal dan berakhir menyedihkan, hingga Buya Yahya dan Kiai Ahmad Jahro menegaskan hal penting ini. Sudah sesat sebenarnya, sudah menyimpang, tetapi backingnya memang kuat, dan itu grand design sejak awal, sejak dulu. Umat Islam itu kalau berhadapan itu susah, harus dari dalam. Nah, tinggal kita aja. Kenapa kok sekarang begitu ya? Ya hanya ya, yang berkuasa aja, yang kalau yang berkuasa punya ketegasan, punya keyakinan ya akan gampang. Andai kata saya diberi otoritas ya insya Allah ya enggak ganti hari, langsung hari ini. Tapi kan tidak punya kuasa saya. Oh gitu saja kok susahnya setengah mati, kenapa sih? Ya karena memang ada backingnya, dan backingnya orang fasik. Saya tahu backingnya orang fasik, ngakunya Islam memang tapi fasik. Urusan keimanan jangan main-main, jangan main-main, nggak bisa. Ilmu kita tidak boleh kita dengar dari orang yang punya keyakinan salah, dan ilmu kita tidak boleh kita perdengarkan kepada orang yang punya akidah salah, membahayakan. Jadi ingat, akidah dijaga, Anda tutup tidak boleh. Hanya model-model kita saja yang lemah semangat, nggak bisa kita menghalangi. Dibohongi, coba jujur saja, tawarkan di masjidnya mereka, tawarkan di masjid mereka yang besar, yang jamaahnya besar. Kira-kira mohon maaf, orang yang dari Cirebon tuh yang kurus kecil namanya Buya Yahya itu, kira-kira boleh nggak ngisi di masjidnya? Ayo, boleh nggak? Coba, kenapa kita nggak punya prinsip, nggak punya pendirian ini? Akidah harus dijaga, akidah umat ini. Jangan main-main Anda sebagai pengurus masjid.
bahwa urusan keimanan jangan main-main, dan ilmu tidak boleh kita dengar dari orang yang punya keyakinan salah, serta ilmu kita tidak boleh diperdengarkan kepada orang yang punya akidah salah, karena keharmonisan akan terwujud bila kendali agama dipegang oleh orang-orang yang berakidah benar, kata Buya Yahya. Ungkapan Buya Yahya tersebut bukan membahas langsung soal Zaitun, tetapi beliau membahas secara umum terkait apa yang beliau sampaikan, yang seolah bahwa kekuatan dan kehebatan sebesar apapun, bila sesat jangan pernah kita ikuti. Dan yakinlah ketika waktunya dan Allah sudah mengizinkan, maka semua kesesatan akan tumbang dengan perbuatan dan kelakuannya yang diperbuatnya sendiri, hingga semua kesombongan dan tantangan pembuktian akan berakhir menyedihkan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa kehebatanmu tidak akan bertahan lama, semua sudah diatur Tuhan. Jika kehebatan itu sudah dicabut olehnya, kamu hanya bisa gigit jari dengan kesombonganmu. Maka percayalah, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang-orang yang angkuh akan direndahkan. Nah, kita berharap ya, nggak usah nunggu rezim yang lain, lakukan secepatnya supaya manusia yang disesatkan tidak bertambah lagi. Jelas sesat sudahlah, nggak usah ragu-ragu. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.